Terlihat? Udah, Bu. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil auditnya. Awalnya kami mendapatkan 14 temuan, Pak, di sini, kemudian setelah dikonfirmasi ini turun menjadi 10 temuan. Temuan ini saya ganti di sini jadi nomor butir ini biar memudahkan kami mengecek, butir-butirnya di nomor berapa saja, Pak, izin. Yang pertama, belum ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum serta dokumen review atau pendapat dari pakar bidang ilmu prodi atau asosiasi atau industri. Konfirmasi kami ke Sekretaris Prodi saat itu ya, Pak Saifuddin, bahwa memang saat itu belum ada asosiasi dari program studi manajemen saat itu, jadi belum menggunakan review dari pendapat pakar. Namun yang sekarang sudah kayak ini disclaimer dulu yang kami cek ini ternyata bukan di semester long lingkupnya bukan semester 5, tapi kami menyesuaikan dengan dokumen yang ada dari Prodi yaitu dokumen tahun ajaran 2019-2020, Pak. Jadi saat itu memang mereka belum ada asosiasinya. Kemudian yang kedua, tidak ada bukti pemuktahrian kurikulum secara berkala 4 sampai 5 tahun sesuai dengan perkembangan IPTES atau kebutuhan pengguna. Ini sebenarnya sudah dikonfirmasi mereka telah melaksanakan secara berkala, ini peninjauan kurikulum, namun tidak dilengkapi dengan laporan hasil peninjauan kurikulum. Jadi ini temuannya OB saja, walaupun sudah dilaksanakan tapi dokumennya belum dapat ditunjukkan, Pak. Jadi kegiatan kami tadi yang dikumpulkan oleh auditi itu memang hanya borang, Pak. Jadi hanya ada LED dan LKPS, jadi kami menilai hanya berdasarkan borang dan LKPS saja. Koprodi tidak bisa menunjukkan karena memang lagi sedang ada kegiatan, jadi tidak bisa ditunjukkan, namun penjelasan Koprodi ini sudah dilakukan. Jadi kita kasih observasi. Kemudian yang di poin ketiga, efektivitas pembelajaran berdasarkan data LED, presentasi dosen dengan nilai EPBM lebih besar daripada 3 hanya mencapai 87,5%. Hal ini belum memenuhi standar target SPMI yang ditetapkan yaitu di atas 90%. Mohon maaf, Pak, kalau ini saya juga belum temukan di dalam butir audit di standar ini. Jadi nanti mungkin saya coba konfirmasi kembali dengan auditornya yang penemuan ini. Kemudian yang keempat, bukti validasi atau review RPS oleh gugus kendali mutu tidak tersedia. Pada dokumen RPS mata kuliah semester 5 tidak ditemukan bukti tanda tangan atau pengesahan dari gugus kendali mutu atau koordinator bidang keahlian. Ini kami berikan observasi karena saya kira lebih mudah untuk dilakukan perbaikan. Kemudian yang berikutnya tidak ditemukan bukti terkait laporan praktikum, tugas, dan metode di kelas, data dukung daftar hadir, dan seterusnya. Ini setelah kami konfirmasi dengan Prodi, sebenarnya ini semua sudah ada. Cuman lagi-lagi beliau tidak bisa menunjukkan dokumennya, sehingga kami memberikan penilaian observasi. Kemudian yang selanjutnya tidak ditemukan bukti terkait dokumen data dukung kebijakan, SOP, instrumen, SK tim, kemudian dokumen pelaksanaan pemantauan pembelajaran, kemudian data dukung jurnal mengajar, learning management system, kemudian dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran. Ini juga setelah dikonfirmasi ke Koprodi sebenarnya sudah ada ya, tapi belum dapat ditunjukkan dokumen yang tersebut gitu. Kemudian untuk berikutnya jumlah mata kuliah yang memiliki RPS hanya 19 mata kuliah dari 56 mata kuliah yang diprogramkan. Ini sudah kita konfirmasi ke Prodi dan ini memang betul mereka di tahun ajaran 2019-2020 itu baru memiliki 19 mata kuliah dari 56 mata kuliah yang diprogramkan. Jadi ini temuannya ketidaksesuaian. Kemudian selanjutnya tidak ada bukti dokumen integrasi penelitian dan PKN ke dalam pembelajaran. Ini juga sudah kami konfirmasi, memang belum dilakukan saat itu. Kemudian tidak ada bukti dokumen program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur secara berkala. Ini terkait dengan suasana akademik. Jadi di dalam LED hanya dijelaskan tentang program kegiatan suasana akademik, tapi tidak ditunjukkan bukti kegiatannya.
Jadi kami kasih observasi, meskipun mungkin sudah dilakukan ya seperti seminar, bedah buku, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan atau laporan kegiatan tersebut tidak disertakan dalam audit pagi tadi. Kemudian untuk pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan, ini telah dilakukan oleh prodi, hasilnya juga lebih dari yang ditargetkan ya 95%. Kemudian telah dilakukan evaluasi secara berkala, kemudian digunakan untuk peningkatan ya, ada tindak lanjut dilakukan peningkatan. Namun kegiatan pengukuran tersebut hanya dilakukan 1 kali dalam 1 semester, sementara yang disyaratkan dalam standar itu minimal 2 kali dalam 1 semester. Saya kira ini temuan yang kami dapatkan Pak dari hasil audit tadi pagi. Baik, kita berikan pause dulu pada kelompok 4 ya, Bu Dewi dan tim ya. Mulai dari nomor 1 Bu Dewi. Ini sebaiknya nomor buktinya nomor 1 gitu ya Bu ya. Kodenya di kolom sebelah saja. Ini belum ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan, maka ini bukan OB, tapi KTS, karena kan standarnya meminta ya. Jadi Bapak sekalian kalau auditor harus tegas sama auditinya ya. Nggak ada bukti, tidak sesuai gitu ya. Jangan, oh sudah, tapi buktinya nggak ada. Itu kan karena seperti yang disampaikan Pak Oni, itu audit itu adalah membandingkan rencana atau kriteria dengan pelaksanaan yang tentunya didukung oleh bukti-bukti. Ya. Kalau nggak ada bukti ya nggak bisa. Tidak ada bukti pemetaan kurikulum secara 4-5 tahun. Ini juga mestinya KTS karena kan standarnya meminta 4-5 ya. Jadi jangan ragu-ragu Bu Dewi ya. Baik. Dan ini langsung dituliskan saja ya. Persentase dosen dengan nilai PPM lebih dari 3,0 hanya 87,5 ya. Standarnya adalah minimal 90 kan? Itu belum mencapai. Kemudian bukti validasi atau review RPS oleh GKM dan KPK tidak tersedia. Ya, sudah langsung situ aja. Kemudian tidak ditemukan bukti terkait laporan praktikum, tugas, metode, closing skill. Ini standar apa yang meminta kayak gini Bu? Banyak sekali. Ini ada di C64DA Pak. Sebentar. Apa itu standarnya? C64D itu bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar Pak. Jadi tidak bisa dinilai. Itu kan ada di kan ada di LMS mestinya ya. Iya. Ya, dicek lagi ya. Mestinya bukti-bukti itu ada di LMS atau di sistem informasi yang mungkin memang tidak ada di dokumen ya. Iya. Ya, tadi oleh auditi tidak ditunjukkan juga Pak dalam sistem. Oh ya, begitu kayak KTS kalau begitu ya. Iya. Dan tidak ditemukan bukti terkait dokumen data dukung kebijakan SOP belajar. Nah kalau tidak ada pemohon berarti AKTS nih Bu ya. Ya. Semua mata kuliah memiliki RPS hanya 19 dari 5 mata kuliah berapa. Nah ini disebutkan mata kuliah apa saja yang tidak memiliki RPS. Baik. Terlalu panjang kodenya saja. Oke, tidak ada bukti dokumen integrasi penelitian. Oke, ini KTS. Tidak ada bukti dokumen program dan kegiatan. Nah, ini kalau tidak ada bukti, ini salah satu indikasi KTS. Karena diminta tapi nggak ada. Ya. Kemudian pengumpulan tingkat pesan pendidikan hanya 1 kali semester. Harusnya 2 ya Bu ya. Ini kan sudah KTS ini ya, nomor terakhir. Ya. Oke. Pak Uni ada tambahan Pak Uni? Kalau tidak ada kita lanjut ke form 5. Form 5, baik untuk form 5 kita ambil contoh yang di integrasi, tidak ada bukti integrasi penelitian PKM ke dalam pembelajaran. Silakan Pak Ilham, saya izin stop screen. Baik, terima kasih Bu Dewi. Izin Pak share screen.
Nah, berikut, form 5 itu berkaitan dengan, C64G berkaitan dengan, deskripsi temuannya berkaitan dengan belum ditemukan bukti dokumen integrasi penelitian dan, pengabdian kepada masyarakat, itu tidak ada. Kemudian juga berkaitan dengan RPS, itu tidak terlihat secara khusus bentuk integrasi dengan penelitian dan PKM yang diuraikan dalam LKPS. Karena walaupun itu di dalam bukti LKPS, terdapat beberapa mata kuliah yang terintegrasi, namun hanya, persenannya hanya 1 mata kuliah yang terintegrasi, dan itu pun tidak diuraikan secara jelas di dalam RPS-nya. Nah kemudian, akibat akibat daripada bentuk integrasi tersebut, itu mengakibatkan mata kuliahnya tidak adanya pembaharuan bahan ajar berdasarkan penelitian dan, pengabdian kepada masyarakat yang terbaru. Kemudian juga, setelah kita pertanyakan dengan, kaprodinya berkaitan dengan itu juga nanti ada, akibatnya berkaitan dengan ketertinggalan informasi yang diperoleh oleh mahasiswa terhadap perkembangan keilmuan. Kemudian, standar suasana akademik tidak terjadwal dengan baik dan juga tidak terstrukturnya kegiatan ilmiah. Nah, akar penyebab ada masalah tadi, setelah audit, ditemukan bahwa ada major management dan minor management, lalu kemudian ada permasalahan yaitu beberapa dosen-dosen yang mengajar mata kuliah di, prodi manajemen itu ternyata, eee, tidak hanya dosen yang hanya mengajar di prodi manajemen tersebut, tapi juga ada beberapa beberapa dosen di luar daripada prodi dan departemen. Kemudian, rekomendasi yang disepakati tadi, itu kita bersepakat untuk melakukan revisi RPS dengan mengintegrasikan kegiatan penelitian dan, pengabdian kepada masyarakatnya dengan mata kuliah minimal 4 mata kuliah gitu. Tanggapan audit setuju, kemudian, dengan rencana perbaikan prodi akan mengirimkan surat kepada koordinator masing-masing koordinator mata kuliah untuk melakukan, revisi RPS, begitu. Kemudian untuk rencana pencegahan yaitu monitoring atau evaluasi, itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham. Pak Ilham dari prodi apa, Pak? Kalau saya pribadi, Pak, Iya, saya dari Fakultas Hukum, Pak, Fakultas Hukum Universitas Universitas Bengkulu. Bengkulu. Oke, baik. Aman ya Pak, di sana tidak terjadi tanah longsor ya? Alhamdulillah, kita, masih jauh, Pak, dari ini, walaupun sebenarnya masih ring bencana juga di Bengkulu. Kemarin BMKG udah mengumumkan. Banyak doa kali Pak. Indonesia ya. Benar, amin amin. Oke, coba dikatasin Pak Ilham. Ya. Nah, ini nggak usah langsung ada deskripsi temuannya dirangkan saja Pak. Ini kan jadi double ya. Oh, kok sorry. Kan di dokumen itu ya. Ini sudah RPS dan seterusnya dihapus saja. Mana Pak? Tidak ditemukan bukti dokumen dari RPS hapus yang pakai dulu. belakang. Ya. Kriterianya ini dituliskan lengkap ya Pak ya. Nilai 4-nya apa bunyinya. Ini kan kurang lengkap ini ya. Oh, baik Pak. Akibatnya apa kalau tidak ada integrasi ya? Tidak sesuai perkembangan ipteks ya, ilmu dan teknologi ya. Metode pembelajaran tidak mengikuti perkembangan ipteks gitu ya. Satu saja cukup, yang lainnya mah bunga-bunga saja. Ya. Akar penyebabnya apa? Ya. Akar penyebabnya ini nggak jelas nih, major manajemen, minor manajemen ini apa ini maksudnya? Ini berkaitan dengan tadi ada beberapa mata kuliah Pak. Bahwa tadi dalam mata kuliah itu misalnya ada mata kuliah khusus fisika, namun itu konteksnya dihubungkan dengan manajemen gitu. Karena ini IPB, jadi dihubungkan dengan bagaimana manajemen ilmu kimia, kemudian juga ilmu biologi, sehingga jika tingkat
mata kuliah manajemen lebih tinggi, maka disebut sebagai mayor manajemen. Kemudian juga jika lebih rendah keilmuannya tentang manajemen, maka lebih itu konteksnya minor manajemen gitu. Jadi seperti itu kira Pak. Saya kira sih nggak terkait ya. Kan Oke. ini kalau mata kuliah fisika yang ngajar harus dosen yang punya kompetensi fisika, dan dosen tersebut punya kewajiban untuk memasukkan hasil-hasil penelitian dia yang terkait dengan materi pembelajaran, bukan dosen yang lain, gitu ya. Baik. Oke, nanti rekomendasi disesuaikan dengan akar penyebab ya. Silakan Pak Uni, jika ada tambahan Pak Uni. Ya, saya kira tadi udah bagus ya semuanya. Cuman tadi ya, auditornya jangan percayaan. Ya tadi kan katanya, sudah ada katanya gitu ya. Ibu Bapak nanti pada saat pelaksanaan, sekali lagi tugas Ibu Bapak adalah memastikan ya. Jangan percaya. Ibu Bapak kalau misalnya sudah, nah, Ibu Bapak langsung saja disergap gitu. Ujar. Boleh lihat buktinya gitu, atau boleh lihat dokumennya gitu. Ya tentu dengan cara yang baik ya Ibu Bapak. Karena tugas kita adalah memastikan ya Ibu Bapak. Ya, bukan sekedar sudah. Nah ini bedanya audit yang berdasarkan Permen Ristek Dikti nomor 20 tahun nomor 6 tahun 2020 dengan Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025 atau Permendikbud Ristek nomor 53 ya. Yaitu kalau yang lalu proses. Kalau proses begitu dikatakan sudah ya sudah setuju gitu ya, kata Kaprodinya sudah ya. Kalau sekarang tugas Ibu Bapak nggak begitu, nggak cukup begitu Ibu Bapak, tidak sama di situ. Tapi begitu dikatakan sudah, nah Ibu Bapak harus langsung dokumennya boleh dilihat gitu ya, atau bisa tidak kami melihat dokumennya gitu ya Ibu Bapak. Nah, jadi harus, karena tujuannya kan memastikan gitu ya Ibu Bapak, bukan pelaksanaan, tapi pemenuhan. Kalau kalau yang lama itu pelaksanaan. Ya, kalau sudah pelaksanaan, sudah dilaksanakan, percaya saja gitu. Kalau sekarang pemenuhan. Nah, kalau pemenuhan nggak bisa katanya gitu ya, harus fakta, harus dilihat. Itu barangkali tambahan dari saya Pak Yudi. Ya, Ibu Bapak ya, itu ya untuk semuanya. Kasih. Baik, terima kasih Pak Oni. Kita berikan aplaus pada kelompok 4 ya. Terima kasih Pak Semua Yudi, ya, Pak Boni. alhamdulillah. Semua sudah presentasi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan RTM ya. Mangga Pak Mas Ber stop dulu recordingnya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah Recording stopped. tugas untuk berperan sebagai rektor dan sebagainya, mengambil posisi. Recording in progress. Yang lain, mangga Mas Juber di pin saja yang menjadi pejabat. Nah ini Bapak sekalian, nanti skenarionya dalam RTM rektor akan membuka ya, kemudian mempersilahkan penjaminan mutu menyampaikan hasil auditnya. Tolong nanti yang berperan sebagai penjaminan mutu cukup disampaikan satu contoh temuan saja, jangan semuanya, nanti nggak cukup waktunya. Ya, disampaikan temuannya apa, akar penyebab dan dampaknya serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki ya. Dan Pak Rektor akan mengkonfirmasi ke dekan yang bersangkutan dan meminta pendapat pejabat yang terkait ya, pimpinan unit yang terkait terhadap rencana tindak lanjut tersebut. Di akhir nanti Pak Rektor mengambil keputusan ya, apa yang harus dilakukan untuk mengeksekusi rencana tindakan tersebut. Demikian silakan. Ini yang berperan Pak Mulyadi ya sebagai rektor. Ya, rektor baru Pak. Oke, silakan diambil alih Pak Mulyadi. Ini bagian dari doa ya Bapak sekalian ya. 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 Kita mulai ya Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu. Izin kami menyapa dulu Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Pak Budi Harso Hidayat, STDMT. Ada ya Pak, tempat. Kemudian Rektor SDM Bu Melani Angelina Tizo, SPDMPD. Kemudian Wakil Rektor Kerjasama dan Pengembangan Asep Sulaiman SHMH. Herman Pak, izin. Asep Suherman. Oh, Asep Suherman ya. Baik, selanjutnya Kepala Penjaminan Mutu kita Bu Selena Ediani Palupinintias MT. Kemudian para dekan Saintek Bu Since Dosia Bauselia SSI MLink. Kemudian dekan vokasi Bapak Ajual Diemkes. Bapak Ibu Ketua Program Studi, para auditor internal, serta seluruh peserta rapat tinjauan manajemen yang berbahagia pada sore hari ini menjelang akhir kan. Pergi ke taman memetik melati putih harum baunya. Rapat tinjauan manajemen mari kita awali demi mutu institusi yang terus berjaya. Baik sekalian yang kami hormati, izinkan dalam kesempatan pada hari ini kita sama-sama mengucapkan membuka acara kita ini dengan melapaskan lapas basmalah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita sama-sama berhadir dalam rapat tinjauan manajemen dan audit mutu internal yang mana ini merupakan bagian penting dari sistem penjaminan mutu internal yang kita laksanakan di Universitas Laskar Pelangi. Rapat tinjauan manajemen ini tentu saja bukan sekedar melaporkan hasil audit, tetapi juga merupakan tempat kita untuk berdiskusi bersama atau ruang strategis bagi kita untuk melihat bagaimana pelaksanaan mutu yang telah kita laksanakan di universitas kita, terkhusus pada 4 program studi yang sudah hari ini dilakukan, sudah beberapa waktu yang lalu dilakukan audit. Kemudian tentu kita juga akan mengevaluasi capaian-capaian dan indikator-indikator kinerja yang kita tetapkan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita juga nanti bisa menjadikan hasil audit ini sebagai arah kebijakan dan langkah-langkah berkelanjutan untuk kita sama-sama membangun institusi Universitas Laskar Pelangi ini dengan konseptual mutu yang terus berjalan, yaitu dengan implementasi, penetapan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan atau PPEPP. Tentu kita merasa bersyukur karena proses audit yang sudah dilaksanakan di 4 program studi ini tentu akan memberikan banyak hasil dan juga nanti banyak masukan bagi kita semua. Untuk itu mari rekan-rekan semua kemudian seluruh rapat kita sama-sama menyimak hasil temuan yang sudah disampaikan oleh para auditor internal kita kepada prodi kita masing-masing, dan tentunya nanti akan dirangkum oleh Kepala Kantor Pusat Penjaminan Mutu. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami meminta kepada Bu Selena Ediani Palupinintias MT selaku Kepala Kantor Penjaminan Mutu untuk menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan, audit AMI yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kami persilakan Bu Selena Ediani Palupinintias. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Sangat berbahagia pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan rapat tinjauan manajemen sebagai forum strategis untuk evaluasi, perbaikan, dan peningkatan mutu berkelanjutan di universitas kita tercinta, yaitu Universitas Laskar Pelangi. Mungkin tidak perlu berlama-lama, tadi sudah disampaikan juga pantun oleh Pak Rektor, maka saya akan langsung menyampaikan berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh tim auditor, maka akan saya sampaikan deskripsi temuan audit dari 4 program studi di Universitas Laskar Pelangi, yaitu Prodi D4 Teknologi Rekayasa Komputer, kemudian Prodi Manajemen Industri, ya, sarjana juga, kemudian Prodi Manajemen Agribisnis D4, dan Prodi Sarjana Manajemen FEM.
Sebagai contoh akan saya sampaikan untuk hasil audit dari Prodi Sarjana Manajemen FEM. Setelah dilakukan audit oleh tim auditor, maka terdapat 10 temuan di mana dengan kategori ketidaksesuaian ada 1, 2, 3. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kategori, 8 kriteria yang masih masuk dalam kategori ketidaksesuaian. Sedangkan yang masuk ke dalam kategori observasi ada 1 kriteria. Nah, mungkin nanti di sini yang perlu ditindaklanjuti, ya semua perlu ditindaklanjuti, nanti dari kategori yang ketidaksesuaian ini harap kepada Ketua Prodi S1 Manajemen FEM untuk menindaklanjuti dan melengkapi apa yang perlu dilengkapi agar nantinya terjadi atau dapat diperbaiki. Nah, mungkin akan saya sebutkan kriteria atau deskripsi temuan yang termasuk di dalam kategori ketidaksesuaian, yaitu pertama, belum adanya bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum serta dokumen review atau pendapat dari pakar bidang ilmu prodi. Itu yang pertama. Kemudian tidak ada bukti pemutakhiran kurikulum, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terdapat persentase dosen dengan nilai lebih dari 3 hanya mencapai 87,5%. Kategori yang masuk ke dalam ketidaksesuaian berikutnya adalah tidak ditemukan bukti terkait laporan praktikum, kemudian data dukung, data hadir, dan data dukung SK dosen pengampu, kemudian dokumen pembelajaran offline, dan ini terkait dengan proses pembelajaran ya. Jadi nanti diharapkan untuk Prodi dapat melengkapi karena ini sangat penting di dalam memenuhi kriteria yang ada di dalam proses pembelajaran. Kategori yang tidak sesuai berikutnya adalah tidak ditemukannya bukti dokumen data dukung kebijakan, SOP, instrumen, SK tim, kemudian dokumen pelaksanaan pemantauan pembelajaran. Ini masih di dalam proses pembelajaran ya, agar dilengkapi untuk proses pembelajarannya. Kemudian 4 kategori lain yang masih tidak sesuai, yaitu adalah jumlah mata kuliah yang memiliki RPS hanya 19 dari 56 mata kuliah. Nah, ini sangat urgent sekali agar Prodi dapat mencermati dengan baik dan dapat mendorong dosen-dosen terkait yang belum mengumpulkan untuk dapat segera menyusun RPS-nya agar kriteria yang di dalam kriteria pendidikan itu dapat terpenuhi. Kemudian ada untuk kategori ketidaksesuaian lainnya adalah terkait dengan penelitian dan kepuasan mahasiswa. Nah, berdasarkan hasil dari temuan ini, deskripsi temuan ini, maka tim audit juga sudah melakukan kerja audit ya. Jadi sini ada tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain melakukan revisi RPS, kemudian ini sudah ditanggapi oleh Auditi Prodi S1 Manajemen FEM dan bersedia akan melakukan revisi RPS secepatnya, yaitu di minggu kedua bulan Oktober. Baik, Bapak Rektor dan Bapak Ibu sekalian,
hasil dari audit tim kami, kira-kira ada masukan atau tanggapan? Dipersilakan. Ya, terima kasih atas sajiannya atau informasinya Bu Selena yang sudah menyampaikan hasil audit yang tadi sama-sama sudah kita dengarkan, Bapak Ibu. Mohon untuk dapat memberikan tanggapan atas hal ini, atas temuan hasil audit dan beberapa saran perbaikan tadi yang sudah disampaikan. Kami kasih kesempatan ini, tapi ini belum ada ya penunjukan ketua program studi di EM-nya. Belum ada ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita langsung ke dekan saja. Saya mohon kiranya tanggapan dari dekan vokasi, Bapak Azualdi. Silahkan Pak Azualdi. Oke, terima kasih Pak Rektor. Izin Bapak Ibu semua, dari Kepala Mutu tadi telah menyampaikan beberapa temuan-temuan, baik itu temuan KTS maupun observasi, di mana telah disampaikan juga tindak lanjut terkait dengan seperti revisi RPS, kemudian proses pembelajaran lebih ditingkatkan lagi, serta dalam hal pembaruan informasi terkait update ilmu dan teknologi di dalam proses pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan kegiatan pengamas. Dan satu lagi terhadap kepuasan mahasiswa terhadap layanan, sebaiknya dilakukan survei kepuasan yang dilakukan pada mahasiswa terkait dengan kualitas pembelajaran, khususnya dosen. Jadi kami dari Dekan akan menyampaikan, akan menindaklanjuti hal-hal yang telah disampaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sesuai dengan temuannya. Mungkin itu Pak Rektor dari kami. Ya, baik, terima kasih Pak Dekan. Izin kami selanjutnya mungkin mohon tanggapan juga karena bidang yang hasil audit ini menyampaikan terkait dengan bidang pendidikan. Kami mohon kepada Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan Pak Budi Haraso Hidayat, kami persilakan Pak untuk memberikan tanggapan atas temuan dan juga saran-saran dari auditor. Silakan Pak Dias. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi dari hasil yang disampaikan dari audit pada hari ini, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, tadi kan ada berkaitan dengan nilai RPS. Jadi ada pembaharuan terkait RPS. Jadi ini saya kira segera saja. Kemudian mungkin perlu dikoordinasikan dengan anggaran, apakah tersedia anggaran berkaitan dengan hal itu. Kalau tidak bisa tahun ini, berarti kita tahun baru berarti 2026 nih, karena kiranya kemudian juga kepuasan dari mahasiswa itu saya kira bisa langsung dilakukan. Jadi form-form yang harus diinikan segera disampaikan ke masing-masing prodi yang memang prodi belum melakukan penilaian ini, belum berjalan dengan baik. Kemudian berkaitan dengan kurikulum, tadi ada yang belum ditindaklanjuti berkaitan dengan kurikulum. Di situ tadi kan disampaikan Ibu Selena bahwa harus ada pemutakhiran. Jadi evaluasi dan pemutakhiran terkait dengan kepentingan eksternal. Jadi internal saya kira mudah, tetapi secara umum tadi waktu penyampaian di awal itu kita lihat bahwa banyak dokumen-dokumen yang banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi misalnya yang hadir siapa, kemudian notulennya seperti apa, hasilnya,
Itu yang penting untuk kita memberikan langkah apa yang harus kita lakukan. Tadi dikaitannya dengan kebijakan apa yang kita mau keluarkan. Nah, bagi yang memang sudah melaksanakan tetapi belum ada bukti kegiatan telah dilaksanakan. Tadi ada beberapa prodi itu dia sudah melaksanakan tetapi belum ada belum ada buktinya karena ada kepentingan di bidang administrasi keuangan. Jadi sehingga kalau menurut saya ini sebagai pengalaman. Jadi setiap nanti kegiatan tolong diperhatikan bahwa ada tembusan ke beberapa termasuk prodi. Jadi prodi juga punya hal itu sehingga kita bisa tahu persis kalau ada audit seperti ini kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Kemudian berkaitan dengan penelitian saya kira aspek yang diteliti harus berkaitan dengan prodinya, bidang prodinya, dan keterkaitan dengan karena sering kita hubungkan dengan pengembangan mata kuliah, pengembangan studi. Jadi agar selalu ada kita update, selalu berkaitan dengan perkembangan di luar dari yang kita lakukan sekarang ini. Saya kira itu saja mungkin poin-poin yang bisa saya sampaikan ke Bapak Rektor. Saya kira terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Budi sudah memberikan tanggapan atas beberapa temuan hasil audit ya. Mungkin boleh dibantu juga bisa di-share kembali hasil auditnya. Ada yang dari kelompok 4 tadi ya, mohon dibantu. Jadi kami selanjutnya juga menyampaikan tadi ada beberapa hal temuan yang sudah disampaikan oleh Bu Selena selaku penjaminan mutu dan juga telah ditanggapi oleh dekan. Kemudian juga ditanggapi juga oleh Wakil Rektor untuk bidang akademik dan kemahasiswaan. Namun demikian kami persilahkan juga kepada mungkin audiens dulu jika ada hal-hal yang mungkin dapat memberi masukan kepada kita khususnya terkait dengan berbagai temuan yang kita temukan dan juga saran-saran dari auditor yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Selenia. Silakan kami berikan kesempatan pada audiens untuk audiennya siapa, Pak? Oh ya, untuk para auditor, kemudian juga auditor tidak ikut, Pak. Ini kan rapat tinjauan manajemen, jadi manajemen saja. Kalau sudah tadi disampaikan sudah selesai semuanya, langsung diambil putusan mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dikendalikan, mana yang harus ditingkatkan. Karena di RPM itu kan yang terakhir itu adalah standar yang perlu ditingkatkan. Itu barangkali. Ya, makasih. Mungkin tadi sedikit disinggung oleh Wakil Rektor Bidang 1 terkait dengan pembiayaan. Jadi mungkin sedikit mohon masukan atau mohon tanggapannya dari Wakil Rektor untuk SDM dan Umum. Kami persilakan Pak Wakil Rektor Umum, SDM dan Umum tadi. Kami persilakan. Ya baik, terima kasih Pak Rektor. Menanggapi tadi terkait apa yang sudah dilaporkan oleh Kepala Kantor Penjaminan Mutu, kemudian tadi sudah disampaikan juga sudah ditanggapi oleh Wakil Rektor 1. Mungkin kalau dilihat dari sumber daya, ini saya lihat tadi ada penyampaian terkait kepuasan ini ya, tentang kepuasan mahasiswa. Artinya ini menyangkut tentang apakah mahasiswa ini berarti ada kecenderungan mahasiswa tidak puas dengan layanan dari sumber daya yang disediakan oleh kampus. Apakah itu mungkin saya belum bisa langsung menyampaikan sarannya, tapi mohon informasi lebih lanjut kepuasan yang dimaksud apakah dalam bentuk infrastruktur atau dalam bentuk kepuasan layanan akademik baik dari dosen atau dari tenaga kependidikan. Supaya kita bisa ada tindakan lanjut mau mengarah kemana. Karena mungkin ini kan akhir tahun supaya kita bisa menyusun program apakah itu program terkait untuk menindaklanjuti tentang ketidakpuasan yang ditemukan ini. Karena kan mahasiswa kita adalah kalau dalam bahasa ini kan mereka pelanggannya kita, kalau mereka nggak puas artinya kita nih kurang gitu. Jadi mungkin itu yang perlu saya masih membutuhkan laporan lebih lanjut
terkait layanan yang dimaksud, yang kepuasan di bidang apa. Nanti untuk selanjutnya akan dilaporkan kembali ke Pak Rektor supaya didiskusikan program yang tepat untuk menindaklanjuti itu apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melani selaku Wakil Rektor 2. Baik, Bu Selena, apakah di dalam dalam data audit kita tertuang aspek kepuasan yang detail di sana atau perlu mempelajari waktu lagi untuk melihatnya? Silakan Bu Selena. Ya, baik Pak. Untuk kriteria nomor 10 ini, pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa, pada umumnya dilaksanakan oleh pihak rektorat ya Pak ya. Dalam hal ini kan pusat gitu loh, bukan prodi. Jadi apakah sejauh ini kita pernah melakukan survei terhadap tingkat kepuasan mahasiswa? Nah, biasanya untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa ini tidak terkotak-kotak atau tidak dispesifikkan pada salah satu aspek atau faktor saja. Jadi secara keseluruhan. Nah, apakah kita sudah pernah melakukan hal ini? Begitu, Pak. Ya, kalau dari hasil audit ini kan disampaikan kita sudah melakukan pengukuran 1 kali dalam setahun ya, Bu ya. Satu kali dalam satu semester, yang seharusnya memang kita bisa laksanakan bisa 2 kali ya dalam satu semester. Nah, Oke. Ya, ini kan ya, jika demikian Pak, mungkin apakah bisa nanti hasil dari survei ini disampaikan ke prodi agar mereka juga terinformasi. Karena ya itu menjadi dasar mereka untuk mengukur apakah sudah tercapai kriteria ini, Pak. baik, baik. Terima kasih. Jadi artinya ada tindak lanjut lagi ya Ibu ya, pendalaman terkait Ya. dengan will dari ini, kemudian juga terkait juga dengan frekuensi dari surveinya sendiri. Iya. Terima kasih. Kalau sudah ada, mohon disampaikan ke pihak prodi sehingga kami bisa menilai bahwa ini sudah terpenuhi. Baik, terima kasih. Demikian, Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan apakah Bapak Ibu lainnya yang ada di sini, para pimpinan prodi dan juga para pimpinan fakultas, ada hal-hal yang masih bisa ditanyakan atau ada hal-hal yang mau dipertanyakan kembali tentang hasil audit dan juga langkah-langkah tindak lanjut yang akan kita jalankan? Mohon izin Bapak Rektor. Nambah. Oke, mungkin siapa tadi? Izin. Iya, kami dari Fakultas dari Rekayasa Komputer, mewakili dari Fakultas Sains dan Teknologi. Bapak Rektor, mohon izin. Ya, silakan Ibu. Ya, baik yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Laskar Pelangi dan juga para wakil rektor dan seluruh pejabat di lingkungan Universitas Laskar Pelangi, Bapak dan Ibu selamat siang. Kami mohon izin untuk boleh menanggapi apa yang sudah disampaikan sebagai hasil evaluasi dari Ketua atau Kepala Kantor Penjaminan Mutu Ibu Selena. Terima kasih untuk evaluasi yang sudah dilakukan dan termasuk beberapa prodi di fakultas kami juga mendapatkan catatan penting Bapak Rektor, dan untuk itu secara praktis sebenarnya sesungguhnya di fakultas kami sudah dilakukan beberapa langkah dalam rangka untuk bisa menanggapi hasil evaluasi yang telah diberikan kepada kami. Catatan-catatan penting yang sudah kami dapatkan walaupun belum secara tertulis disampaikan kepada kami, tetapi melalui evaluasi beberapa waktu yang lalu, kami sudah mencatat beberapa catatan penting, dan untuk itu kami mohon izin untuk boleh menyampaikan Bapak Rektor dalam hal ini beberapa yang sudah disampaikan dalam hal pemutahiran kurikulum dan revisi RPS dari fakultas kami sudah bersepakat untuk melakukan beberapa langkah dalam hal ini menyiapkan untuk lokakarya yang pada kesempatan ini kami mohon izin Bapak Rektor untuk agar dapat dialokasikan. Ini sekaligus forum yang baik, disampaikan juga langsung kepada Ibu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum agar mungkin ke depan kami bisa dialokasikan dalam hal pendanaan, dan juga termasuk di dalamnya evaluasi menyangkut kepuasan mahasiswa. Ada aspek-aspek menyangkut tangible, yaitu untuk sarana dan prasarana Bapak Rektor di fakultas kami itu mendapatkan evaluasi karena sedikit sekali presentasi dari
mahasiswa kami menyangkut sarana yang tersedia di Prodi Rekayasa Komputer. Oleh karena itu sudah ada anggaran-anggaran yang kami siapkan, daftar anggarannya. Kami mohon izin nanti Ibu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk kami boleh sampaikan. Demikian Bapak Rektor dan seluruh pimpinan yang kami hormati, kami kembalikan untuk ditanggapi. Oke, terima kasih. Silakan. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ada beberapa hal tadi yang sudah disarankan. Kami persilakan. Masih ada? Izin menanggapi ya Pak ya. Silakan Bu Lawan nanti. Oke, silakan Bu. Iya, terkait yang disampaikan oleh Ibu Dekan tadi, tentu saja dari bidang sumber daya dan umum sangat terbuka terkait misalnya ada hal-hal yang perlu kami perbaiki atau ada yang perlu berdasarkan tupoksi kami. Jadi untuk laporan, untuk permintaan dan lain-lain ini kan biasanya setiap tahun, setiap awal tahun kita ada perencanaan, silahkan saja disampaikan supaya bisa dianggarkan di DIPA dan nanti kemudian bisa kita lihat prioritas. Jadi kita lihat berdasarkan anggaran yang ada, kemudian mungkin dari banyak tidak mungkin semua bisa terpenuhi, tapi kita akan melihat prioritas mana yang diperlukan. Jadi silakan saja untuk diajukan apa saja yang diperlukan, baik itu untuk pendanaan lokakarya maupun sarana prasarana, dan nanti akan kita tentukan prioritas mana yang akan dianggarkan ke depannya. Terima kasih Ibu, terima kasih juga Pak Rektor. Terima kasih Bu Wakil Rektor Sumber Daya Manusia dan Keuangan. Baik, selanjutnya mungkin kita silakan kalau ada dari peserta rapat lagi yang bisa memberikan masukan terkait dengan tadi hasil temuan dan juga beberapa program tadi yang sudah disampaikan, antara lain misalnya terkait dengan pengembangan kurikulum, artinya aspek pendidikan ini bisa secara akademik akan dilokakaryakan ya Bu ya, salah satunya. Kemudian juga pada aspek-aspek yang terkait dengan penyediaan sumber daya apakah manusia maupun sumber daya umum lainnya termasuk keuangan, itu akan ditelaah lebih detail juga untuk mempercepat proses tindak lanjut dari temuan-temuan yang memang membutuhkan penanganan segera ya Bapak Ibu. Kami persilakan, kalau tidak ada nanti coba kami akan menyampaikan kembali beberapa hal tadi yang artinya dengan tadi disampaikan atau telah dilaksanakannya audit di universitas kita, tentu kita bersama-sama ini memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu untuk bagaimana kemudian hasil temuan dan juga saran-saran auditor yang tadi sudah kita diskusikan untuk bisa kita tindak lanjuti ya Bapak Ibu ya, terkhusus kepada seluruh pimpinan, baik itu di tingkat rektorat, di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi, agar kiranya dapat melihat kembali hasil audit itu dan melakukan tindakan-tindakan korektif sebagaimana yang tadi kita sudah diskusikan. Kemudian untuk kantor pusat penjaminan mutu, kami mohon juga untuk kemudian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas hasil audit dan juga saran-saran yang tadi kita sepakati untuk bisa kita laksanakan, agar betul-betul tindak lanjut dari hasil temuan ini dapat kita selesaikan dalam waktu yang sudah kita sepakati bersama. Jadi pada prinsipnya saya juga berharap nantinya bahwa hasil audit ini juga menjadi dasar ya bagaimana Bapak Ibu kemudian melakukan upaya-upaya perbaikan, terkhususnya melakukan upaya-upaya penyusunan program di tingkat fakultas maupun di tingkat program studinya. Jadi saya kira ini adalah hal yang penting yang sama-sama akan menjadi aspek penting untuk melihat sebenarnya program ke depan ini. Artinya hasil-hasil audit tadi kita jadikan sebagai dasar bagi kita untuk membangun prioritas dalam upaya-upaya penyelesaian hasil-hasil temuan, terkhusus tadi pada aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan yang tadi sudah kita diskusikan sama-sama. Saya kira demikian Bapak Ibu hal-hal yang kita sama-sama diskusikan, dan nantinya di akhir acara Bapak Ibu kita akan sama-sama merumuskannya dalam berita acara bersama dan kita tanda tangani bersama sebagai bagian dari komitmen kita bersama untuk menyelesaikan temuan-temuan hasil audit agar proses-proses perbaikan mutu di Universitas Laskar Pelangi ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
Begitu Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, saya kira kita akhiri di pertemuan rapat peninjauan manajemen ini. Tentu saja sama-sama sebelumnya nanti kita sebelum berakhir sama-sama menandatangani berita acara dari rapat tinjauan manajemen pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan terima kasih atas kehadiran dan juga Sore, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor. Luar Terima biasa. kasih Pak Rektor. Iya. Jadi itu dulu Mas juga. Ya, baik Pak, dipoto dulu Pak. Baik, Bapak Ibu pejabat Laskar Pelangi. Oke, siap. Pose pertama 1, 2, 3. Yang kedua checklist Bapak Ibu. Oke, tahan 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Buni, kalau ada alasannya. Ya, Ibu Bapak, sekali lagi ini adalah kewajiban ya dalam pelaksanaan SPMI. Jadi ada 7 hal yang sebenarnya harus dibahas di dalam RTM ya, rapat tinjauan manajemen. Yang pertama tadi temuan-temuan bagaimana tindak lanjutnya. Jadi rektor sebenarnya harus dimulai dari dekan, dari fakultas ya. Kalau di politeknik mungkin dari jurusan gitu ya. Sehingga yang nanti dibawa ke level universitas ataupun level tertinggi itu sudah diselesaikan dulu ya di bawah. Sehingga tadi tidak ada pertanyaan misalnya seperti apa gitu ya. Nah ini harus dituntaskan dulu di bawah. Gitu. Nah yang dibawa ke level universitas adalah ya hal-hal yang tidak dapat diselesaikan di level fakultas gitu. Nah, ini bisa itu. Nah Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak kita melakukan rutin RTM ini setiap tahun, maka dipastikan budaya mutu akan terbentuk Ibu Bapak ya. Karena persepsinya sama, semua pimpinan sama. Ya, banyak kasus Ibu Bapak, kemarin juga saya dari sebuah perguruan tinggi, RTM itu hanya diserahkan kepada lembaga saja, kepala lembaga gitu ya. Rektornya, wakil rektornya tidak terlibat gitu ya Bapak. Sehingga ya tadi kebijakannya tidak bisa. Padahal ada banyak hal yang harus ditentukan oleh rektor. Soal anggaran, soal sumber daya dan sebagainya gitu. Ini menjadi catatan penting kita ya Bapak karena dengan aturan yang baru ini SPMI diantaranya RTM itu menjadi wajib dilakukan ya. Bahkan sekarang menjadi klaster ya, klasteran pelaksanaan SPMI ya di dalam PD Dikti. Itu Ibu Bapak ya kalau mau unggul, kalau mau akreditasi internasional terlihat, kalau belum tercapai juga terlihat ya kebijakannya apa gitu. Nah itu bisa terlihat di TM. Oleh karena itu, Ibu Bapak kepada teman-teman di fakultas, di prodi, hasil ini jangan dijadikan aib, Ibu Bapak. Tapi pastikan ini adalah sebagai dasar untuk perbaikan mutu. Itu barangkali dari saya Pak Yudi ya. Mungkin sekaligus nanti mungkin closing statement Pak Yudi keseluruhan ya. Di review keseluruhan. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Pak Oni. Baik Bapak sekalian, demikian tadi ya Bapak sekalian simulasi ATM dan ulasannya ditambahkan Bapak sekalian ATM tadi sudah sampaikan berjenjang dan jangan lupa Bapak sekalian pelaksanaan ATM sebaiknya dilakukan sebelum rencana penganggaran tahun berikutnya ya sehingga ketika ada eksekusi dari tindak lanjut temuan audit itu bisa langsung dimasukkan anggaran yang dibutuhkan ke dalam rencana penganggaran sehingga tidak tertunda lagi tindak lanjutnya. Dengan demikian, Bapak sekalian, siklus PPPP itu berjalan dengan baik dan lancar. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika selama pelaksanaan pelatihan ini ada yang kurang berkenan, baik dari panitia maupun narasumber. Saya kembalikan lagi pada MC, mangga Mbak.
Baik, terima kasih banyak kepada Pak Woni dan juga Pak Yudi yang sudah membersamai kita dalam agenda terakhir ya Bapak Ibu pada hari ini, yaitu pemaparan atau presentasi hasil audit dan juga eh, simulasi RTM. Sekali lagi beri aplaus kepada Pak Woni dan juga Pak Yudi. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Mohon Terima kasih, izin ya Ibu Pak. Bapak undur diri. Ya, makasih, Pak. Itu Pak Yudi, ya, Ibu Bapak, mohon maaf lahir batin jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi manfaat untuk Ibu Bapak semua, untuk kita semuanya. Mohon izin undur diri ya Mbak. Terima kasih Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yudi. Terima kasih, Ya, Pak Wani, Pak Terima kasih, Yudi. Pak Wani, Pak Yudi. ya, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta yang berpartisipasi aktif dalam diskusi, presentasi, hingga rapat simulasi yang sebelumnya sudah dilakukan tadi. Semoga segala masukan dan diskusi menjadi input dan ilmu baru bagi Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk tugas-tugas yang belum terselesaikan, dapat dilengkapi ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu adalah agenda penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Kepala Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif IPB University, Bidang Pendidikan Eksekutif dan Pengembangan Talenta, Bapak Dr. Warcito SPMM, yang kami hormati para narasumber, serta yang kami hormati peserta pelatihan Smart Internal Audit for Higher Education, Auditor AMI PT bersertifikasi ISO 17024, tanggal 2-4 Desember. Untuk para hadirin yang berbahagia, acara penutupan pelatihan Auditor AMI Perguruan Tinggi bersertifikasi ISO 17024 pada hari ini, tanggal 18 Desember 2025 akan segera dimulai. Marilah bersama-sama kita buka acara penutupan kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rangkaian acara pertama kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari beberapa perwakilan peserta yang telah berpartisipasi aktif selama 4 hari kebelakang ini. Mungkin yang pertama, marilah kita mendengarkan kesan pesan dari Ibu Selenia Ediani Palupining Tias MT. Bagaimana Ibu, siap memberikan kesan dan pesan? Ya, sebentar. Terima kasih Mbak Aini ya, panggilannya Mbak Aini. Boleh Ibu. Ya, jujur ini saya tuh bukan auditor ya, jadi di kampus saya hanya sebagai dosen dan ini pertama kali saya mengikuti diklat atau pelatihan untuk auditor. Jadi menarik dan saya juga jadi mempunyai wawasan yang lebih luas ya. Maksudnya saya jadi tahu bahwa untuk penjaminan mutu ini banyak hal yang perlu kita tahu bahwa itu standarnya tuh ada gitu dan bagaimana kita bisa mencapai standar itu dengan dengan menentukan sendiri gitu. Kita mau sampai mana sih gitu. Mau goals-nya itu mau di level yang berapa gitu ya. Ya, pastinya semua universitas, semua perguruan tinggi menginginkan agar instansinya atau di lembaga dia berada adalah menjadi unggul ya. Cita-citanya kan seperti itu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali pelatihan ini dan semoga saya bisa menggunakan apa yang sudah atau memanfaatkan apa yang sudah saya dapatkan melalui pelatihan ini kepada atau di kampus di mana saya mengabdi. Mungkin itu Mbak Aini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas fasilitas yang diberikan dan juga
kepada semua narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat-sangat bagus dan bermanfaat. Terima kasih Mbak Aini. Baik, terima kasih juga Ibu atas kesan pesan yang telah disampaikan. Semoga acara ini bisa bermanfaat ya Ibu bagi Ibu sendiri dan juga universitasnya. Untuk kesan pesan selanjutnya akan kita perdengarkan dari Bapak Asep Suherman SHMH. Kepada Bapak Asep, dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Kuratul ini atas kesempatannya. Yang pertama itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak materi yang telah memberikan motivasi. Selama ini saya berpikir bahwa apa yang dilakukan itu hanya untuk menghambat proses daripada kegiatan yang saya lakukan. Tapi setelah mendapatkan pencerahan di sini, ternyata apa yang dilakukan itu harus melalui standar yang ditetapkan, sehingga perbuatan atau tindakan yang kita lakukan itu tidak melenceng. Tidak banyak, saya apresiasi untuk kegiatan ini, kegiatan yang luar biasa, dengan pressure yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada lembaga pendidikan dan eksekutif dan seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Demikian moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pesan-pesan yang telah disampaikan. Dan mungkin untuk peserta selanjutnya yang akan menyampaikan kesan-pesan yaitu ada dari Ibu Pipi Susanti SHMH. Kepada Ibu, apakah sudah siap Ibu untuk memberikan kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan pelatihan ini? Terima kasih Mbak Salva. Baik. Sebenarnya sama dengan Ibu Selenia tadi, saya juga bukan dari auditor ya di sini. Jadi dengan mengikuti pelatihan ini dan banyak sekali materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri yang memperkaya akan pengetahuan kami tentang penjaminan mutu di sini gitu. Ternyata dalam membuat sesuatu hal, apalagi kalau misalnya kita ingin unggul atau mau diletakkan di mana akreditasi kita, maka kita harus mempersiapkannya dari penjaminan mutu ini gitu ya. Jadi sangat berkesan sekali dan bertemu dengan ibu bapak di sini semuanya, apalagi dalam kerjaan kelompok kita tadi mungkin ya banyak sekali saling sharing gitu kan di sini. Jadi dengan hal mengikuti pelatihan ini saya bisa mengenal orang-orang baru di sini gitu. Mungkin itu saja Mbak Solva. Terima kasih. Baik, menarik sekali. Terima kasih banyak Ibu Pipi atas kesan dan pesannya. Lalu untuk kesan-pesan terakhir, sepertinya kurang afdol ya Bapak Ibu kalau misalkan kesan-pesan yang terakhir ini tidak disampaikan oleh rektor kita, rektor dari Universitas Laskar Pelangi ya yang telah hadir pada sore hari ini. Dipersilahkan kepada Dr. Mulyadi SKPM untuk menyampaikan kesan-pesannya. Silahkan Ya. Bapak Rektor. Ya, tentu kesannya beliau Pak terkejut jadi rektor juga. Ya, tapi paling tidak tadi pengalaman ya dalam memimpin RTM memang tentu membutuhkan juga keterampilan khusus ya Bu ya. Kami merasakan selama pelatihan tentu kalau berkaitan dengan kesan banyak manfaatnya. Selama ini kita jarang Bu mencermati poin-poin detail dari setiap penilaian-penilaian itu. Kita seolah-olah nggak perlu peduli gitu ya. Ya padahal setelah kita teliti, oh ternyata banyak sekali item-item yang seharusnya kadang-kala kita tidak buat gitu di dalam dokumen-dokumen kita. Jadi memang ini akan membuat kita lebih detail lagi untuk melihat setiap item kecil, bahkan yang tadi misalnya ketinggalan tentang rehabilitas kayak gitu ya, kecil-kecil seperti itu. Ketinggalan tentang pengukuran beban siswa kayak gitu, beban mahasiswa yang semuanya ada di item-item itu. Artinya ke depan memang itu harus lebih teliti lagi. Ya, kemudian yang kedua tentu kalau dibilang pegel juga ya Bu ya, duduk seharian gitu di depan pintu, tapi dibandingkan dengan manfaat ilmu yang didapat, insya Allah ini membawa berkah bagi kita semua. Saya yakin dan percaya kita dengan ikut di sini semakin sadar mutu itu. Walaupun mungkin kita saat ini sudah menyadari betul, tapi dengan masuk di momen pelatihan ini kesadarannya akan lebih tinggi. Lebih tinggi. Saya kira itu yang kami rasakan sekali dan tentu ini juga sangat bermanfaat bagi kita secara pribadi maupun
secara institusional di lembaga-lembaga pendidikan di mana kita mengabdi di dalamnya. Saya kira itu Bu Jalpa, terima kasih. Dan juga salam kangen untuk semua rekan-rekan. Walaupun masih ada ujian ya di hari Sabtu nanti. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesan pesan yang telah disampaikan. Nah, kesan pesan dari Bapak Mulyadi tadi menutup sesi kesan pesan kita. Dan senang sekali rasanya mendengar respon positif dari Bapak dan juga Ibu peserta sekalian. Segala masukan akan kami terima dan akan kami jadikan perbaikan di kemudian hari. Untuk agenda selanjutnya, yaitu marilah kita perdengarkan sambutan sekaligus penutup acara secara resmi kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif LKP IPB University, yaitu Bapak Dr. Warcito SPMM. Kepada Bapak Warcito, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat kumpul dan semuanya sehat ya Bapak Ibu. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Mbak Zulfa yang sudah memberikan waktu untuk kita berdiskusi ya Bapak Ibu, dan di akhir ini penutupan yang luar biasa. Terima kasih kepada para narasumber, para peserta tadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesannya, dan bagi saya sendiri Bapak Ibu tadi Bu Selenia ya, kemudian Bu Pipi antusias untuk ikut ya di pelatihan ini padahal bukan auditor gitu. Apalagi teman-teman yang auditor mestinya jauh lebih semangat gitu ya, kira-kira begitu. Dan tidak jarang orang-orang yang kemudian mau ikut ya di dalam kegiatan audit karena yaitu bagian auditor, bukan bagian saya gitu ya. Tapi kesadaran tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi ini menjadi penting buat kita Bapak Ibu sekalian, bahwa perguruan tinggi kita menjadi sangat penting ketika budaya itu berjalan di situ Bapak Ibu, gitu ya. Jadi permohonan maaf ini dari Pak Kepala Lembaga, sore hari ini pas kebetulan ada kegiatan sama di Jakarta, sehingga beliau meminta saya mewakili beliau ya Bapak Ibu. Jadi salam kangen juga, dan mudah-mudahan salam hangat ya buat Bapak Ibu semua. Dan Pak Asep tadi menyampaikan juga hal yang sama ya Bapak Ibu, bagaimana kemudian proses pelatihan ini diadaptasi untuk Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini penting karena prosesnya jelas Bapak Bu, kita mulai kemarin di awal mulai dari kebijakan sistem penjaminan mutu Bapak Ibu, dan itu akan berubah ya, kemungkinannya berubah terus kemungkinannya. Tapi mudah-mudahan tidak ya Bapak Ibu. Cukuplah yang 39 gitu ya Bapak Ibu, dilaksanakan dengan baik baru ada perubahan begitu ya. Tidak seperti halnya di nomor 53 ya Bapak. Belum dilaksanakan tapi sudah diganti gitu ya Bapak Ibu. Sehingga kita sangat kerepotan begitu ya. Karena sebagian program misalnya untuk SKS S2 ya Bapak Ibu, kami sudah tetapkan dengan besar begitu, kemudian berubah begitu. Ini kan tidak mudah ya Bapak Ibu, ini luar biasa. Kita harus, karena kurikulum kan tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan pemutakhiran itu 4-5 tahun Bapak Ibu. Artinya kita harus nunggu kan ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang kemudian kita wajib ya Bapak Ibu kemudian mengikuti aturan-aturan main dari pemerintah. Yang kedua Bapak Ibu, karena ini pelatihan tadi ya, dan Bapak Ibu nanti hari Sabtu tadi sudah diingatkan Pak Mulyadi bahwa kita ada uji kompetensi Bapak Ibu. Ada 3 kompetensi yang harus Bapak Ibu penuhi, yaitu kompetensi teknis. Insya Allah nanti kami coba share Bapak Ibu kisi-kisinya. Ada 117-an soal gitulah, dan Allah soal keluar itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu fokus saja di situ, jangan yang lain-lain gitu ya. Kemudian kompetensi manajerial Bapak Ibu, karena itu diri Bapak Ibu, kami tidak bisa memberikan
kisi-kisinya ya, karena memang ada di diri Bapak Ibu tentang integritas ya, kemudian bagaimana orientasi hasil gitu ya, Bapak Ibu berkomunikasi yang baik itu ada di diri Bapak Ibu. Kemudian ini yang sosiokultural ya Bapak Ibu, ini ada 3 ya, yang kepribadian berarti kepribadian seorang auditor seperti apa. Nah itu ya tentu tidak kemudian benar salah ya Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan Bapak Ibu seperti apa sebagai auditor gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan wawasan kebangsaan, ini yang suka merah Bapak Ibu mohon mereview kembali lah terkait dengan wawasan kebangsaan Bapak Ibu. Ya baca-baca lagi, jangan-jangan apa namanya, provinsi kita udah lupa ya Bapak Ibu, ada berapa provinsi kita ya, menambah terus begitu ya dan lain sebagainya, hal-hal yang baru Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir bahasa Inggris ini juga yang suka merah Bapak Ibu. Mudah-mudahan di kelas ini yang ini batch terakhir di tahun ini Bapak Ibu, jadi selamat buat Bapak Ibu yang ikut karena sudah nggak ada kegiatan lagi sampai akhir tahun ini ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu maksimalkan apa namanya untuk yang bahasa Inggris. Soalnya memang 30, tapi walaupun itu bahasa Inggris dasar, Bapak Ibu karena bentuknya cerita ya Bapak Ibu, mohon nanti coba kami carikan ada nggak referensi terkait itu gitu ya Bapak Ibu, nanti coba saya share. Kami ingin dari 38 ini 1 kali apa namanya ujian langsung selesai gitu ya Bapak Ibu. Harapannya begitu. Karena kalau diulang ya memang ulangnya pas merah ya, tetapi kan nunggu 2 minggu Bapak Ibu, sayang. 2 minggu karena harus menunggu SK dari lembaga sertifikasi personnya Bapak Ibu. Kira-kira begitu sehingga mudah-mudahan ini bisa sekali jalan kemudian Bapak Ibu dinyatakan seluruhnya kompeten. Ya kalau bisa seperti itu mungkin ini prestasi terbaik tahun ini Bapak Ibu, karena selalu ada yang tertinggal ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang kedua dan yang ketiga kami mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu untuk seluruh peserta dari berbagai perguruan tinggi. Salam hangat untuk pimpinan Bapak Ibu semua dan kami ingin juga nanti bisa kita roadshow Bapak Ibu. Pak Dr. Boni Ahmad Ridwan sedang ada di Universitas umrah ya, umrah di mana ya umrah itu ya, di umrah itu Universitas Maritim Raja Ali Haji Bapak Ibu. Ya, beliau ada di sana, besok ada kegiatan untuk apa namanya, refreshing para pimpinan Bapak Ibu terkait dengan budaya mutu ya Bapak Ibu. Nah itu juga penting karena sebetulnya banyak termasuk Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat di perguruan tinggi Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu yang bicara biasanya tidak terlalu ngefek kepada prosesnya begitu. Tapi kalau menggunakan orang luar nanti bisa ya mau bergantian Bapak Ibu, teman-teman dari Universitas A ke Universitas B gitu, pasti akan didengar Bapak Ibu ya. Ya, ilmunya sama tapi ketika teman-teman yang di dalam bicara biasanya tidak terlalu ngefek ya Bapak Ibu ya, sehingga penting untuk apa namanya mengundang orang luar begitu, walaupun hanya beberapa jam begitu ya Bapak Ibu. Kalau ada pelatihannya jauh lebih baik ya Bapak Ibu untuk merefreshing teman-teman di kampusnya masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu, jadi kami ucap terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita dan ini mudah-mudahan menjadi dan dilaksanakan ya Bapak Ibu prosesnya mulai dari kebijakan, pemahaman AMIPED audit mutunya, kemudian perencanaan, PKA Bapak Ibu kalau bisa Bapak Ibu dengan tim dibuat seluruhnya sehingga Bapak Ibu punya yang namanya buku PKA. PKA itu kan bertumbuh Bapak Ibu ya, artinya bisa berubah gitu Bapak Ibu, sehingga setiap kegiatan audit itu akan berubah. Jadi akan berarti tahun depan PKA-nya jadi baru lagi Bapak Ibu, ya kan? Tahun depannya baru lagi Bapak Ibu terus, karena sudah digunakan kan Bapak Ibu. Nah akhirnya kok semuanya sudah baik, nah baru P yang terakhir, peningkatan. Berarti SPMI-nya sudah mulai menggunakan standar baru Bapak Ibu, standar yang peningkatan itu.
gitu ya kira-kira. Jadi PPEPP itu dimaknai seperti itu Bapak Ibu. Tadi pengendalian Pak Rektor Laskar Pelangi sudah luar biasa tadi memimpinnya ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian memetakan mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan gitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu. Terima kasih kepada para narasumber, panitia yang luar biasa menemani kita semua, dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pendampingan budaya mutu perguruan tinggi atau pelatihan auditor AMI perguruan tinggi sertifikasi internasional AMI kan ISO 17024 secara resmi kami tutup. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Hito atas sambutan yang telah disampaikan dan juga telah menutup secara resmi kegiatan pelatihan kita pada hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga para partisipan yang telah hadir dan juga berpartisipasi aktif. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memilih LKPE sebagai partner dan juga telah aktif berpartisipasi selama 4 hari ini. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan dipimpin langsung oleh Pak Juber. Pada Pak Juber dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, kita foto kembali. Mudah-mudahan tidak bosan untuk diambil gambarnya Bapak Ibu. Oke, pose pertama Bapak Ibu, pose rapi. Oke, siap. 1, 2, 3. Yang kedua Bapak Ibu, pose checklist kompeten. Oke, siap, tahan. 1, 2, 3. Yang ketiga Bapak Ibu, pose LKPE. Oke, cek. Oke, siap. 1, 2, 3. Yang terakhir Bapak Ibu, pose bebas, pose terbaiknya. Oke, siap Bapak Ibu, lebih ceria. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Mbak Jalpa. Baik, terima kasih banyak Bapak yang telah memimpin dokumentasi bersama kami. Terima kasih, nggak ada podcast nih. Baik, Bapak dan Ibu, dokumentasi tadi juga mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian pelatihan ini. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat ke depannya, dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan juga antusiasme Bapak Ibu dalam mengikuti rangkaian pelatihan ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mbak ini, Semuanya. batas postnya itu di hari Sabtu ya. Kalau dijadwalkan ada. Podcast ini sekarang bisa Pak? Sudah Pak, Bapak Ibu, sudah di-share di grup WA. Boleh langsung diisi post-testnya. Oh gitu. Dan boleh diulang-ulang ya Bapak Ibu. Saya nggak ada lagi post-test. Nanti diulang Bu, silakan berkali-kali. Oke, Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Apa batas waktunya Bapak? Batas waktu podcast itu kapan mulangnya? Sampai nilai 70 Pak. Sampai nilai Oh, iya. Kalau ulang ya Pak berarti ya. ya boleh. Sampai Bisa 100 kirim, boleh diulang lagi ya Pak ya? boleh Pak. Silakan Pak. Nanti yang diambil yang tertinggi saja Pak nilainya. Oke. Ini udah boleh kita live atau Silakan Bu, Bapak Silakan Ibu. Ibu, Bapak. kasih izin live ya? Terima Mengerjakan kasih. post-testnya. Terima kasih banyak. Bapak, fasilitator dan panitia izin live. Oh, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Bapak